Tau gak, gue punya gosip ya sama lo. Dari yang gue perhatiin, banyak konten kreator yang viral-viral itu sebenarnya nggak pinter. Bisa nggak sih lo masuk FYP tanpa ngikutin tren? Nah ini sebenarnya seru banget nih, karena gini, gue sering lihat banyak banget kayak orang ngelihat ketika ada tren, semua orang ikutan ke dalam tren tersebut. Ya memang sih bisa dapat view lumayan gitu kan, tapi kerasa kayak capek nggak sih kalau akun lu tuh tren lagi yang terus aja gitu ngikutin jadi followers gitu kan. Nah sebenarnya ada nggak caranya buat bikin rame, buat bikin akun lu berkembang gitu tanpa ngikutin tren? Nah sebenarnya jawabannya bisa. Gitu karena kenapa? Tau nggak, gue punya gosip ya sama lo. Dari yang gue perhatiin, banyak konten kreator yang viral-viral itu sebenarnya nggak pinter. Berarti mereka goblok? Nggak juga. Terus gimana? Jadi gini. Ini yang orang nggak sadar. Ini orang tuh kayak banyak banget nggak sadar kalau hal ini kejadian. Gitu ya. Hal yang maksudnya apa? Nah gini, orang-orang yang kuat gitu ya, misalnya yang kuat di sosial media gitu ya, yang segala macam, mereka tuh sebenarnya punya satu kelebihan. Gue bukan bilang mereka tuh oh nggak pintar tuh, oh berarti bodoh. Enggak, gue nggak bilang gitu. Tapi yang gue bilang adalah mereka punya satu kelebihan, itu adalah personal brandingnya kuat banget. Jadi orang tahu gitu, dan mereka punya style, punya gayanya sendiri. Ya bisa pengen tahu sih orang ini mau ngapain pun diikutin gitu. Nah terus gimana caranya buat kayak gini gitu ya? Caranya buat kayak gini sebenarnya simpel banget. Cara buat kayak gini adalah pertama gini, lu kalau misalnya mau rame gitu ya, lu harus cari tahu satu apa ya, bisa dibilang satu ladang, satu kolam nih, satu ladang yang orang tuh lagi banyak pengen tahu. Contoh gini, lu perhatiin kalau konten kreator viral suka banyak yang mereka tuh bikin tentang hiburan. Kenapa tentang hiburan? Ya banyak orang cari hiburan. Padahal lucu-lucu aja kalau dibilang, kadang nggak lucu, kadang bego juga gitu, kayak gini banget sih. Tapi karena kita ngerasa lucu ya, kok ada orang kepikiran kayak gini gitu kan. Makanya gue bilang banyak konten kreator kayaknya nggak pinter gitu. Karena sebenarnya mereka yang memang, tapi gini, mereka tuh nggak pinter kelihatannya, bener nggak? Tapi mereka pinter dalam hal bikin branding gitu ya. Yang caranya adalah lu cari dulu kolamnya. Jadi gini, satu kolam, satu pasar. Kalau pasar itu makin besar, peluang lu makin besar. Tapi kalau pasar itu nggak besar-besar amat, peluang lu juga kecil gitu. Contoh gini, gue punya contoh gini ya, gue belum lama ketemu ada satu orang yang dia tuh pengen bikin konten, dan kontennya pengennya deep banget tentang filsafat, filosofi hidup. Kenapa sih lu hidup? Kenapa begini begitu? Gitu kayak berat banget ya, bener nggak? Ya susah sih gitu loh buat growth-nya. Kenapa? Market kolamnya kecil gitu loh. Ya sebenarnya kolamnya mungkin gede ya. Untuk apa lo hidup itu mungkin orang bakal cari di usia udah uzur. Tapi orang uzurnya nggak main sosmed. Yang muda, gue mau senang-senang gitu. Bener nggak? Jadi itu yang pertama, cari kolamnya. Nah yang kedua adalah lo perlu bisa bikin orang itu percaya kalau lo ahli di bidang tersebut. Gimana cara lo bikin supaya orang itu percaya di bidang tersebut? Ya lo memang menceritakan pengalaman lo gitu kan. Ya nggak bisa enggak gitu, bener nggak? Contoh gini, lo menceritakan dan lo membuktikan. Kalau lo ngomong doang ya kelihatan, oh ya kayaknya ngerti, tapi ternyata nggak ngerti. Gitu. Bahkan gini, lucu. Gue belum lama ada ngobrol sama satu orang kreator yang dia tuh banyak bahas tentang ilmu jualan online per afiliatan. Akunnya besar. Tapi uniknya adalah ketika misalnya ditanya detail, dia nggak ngerti. Ngerti ya? Jadi kayak, kalau sekarang biaya admin ini gimana ya? Nah, dia nggak ngerti. Terus kenapa lo bisa? Ya itu dia kan poinnya, that's the point gitu kan. Ya, nah gimana cara bisa bikin seperti itu ya? Karena dia banyak bikin bahas konten tentang itu, gitu. Nah tapi gini, yang seperti gue bilang, kadang jarang orang bisa ngerti semuanya. Yang lo perlu bahas adalah hal-hal yang memang lo ngertinya aja, gitu kan. Jadi misalnya nih kayak contoh gini, gue nggak ngerti tentang investasi saham, misalnya. Gue nggak jangan bikin investasi saham, tapi kan cari duit selain investasi saham kan banyak. Atau gue nggak ngerti tentang cryptocurrency, gue jangan ngomong tentang cryptocurrency, biarkanlah orang lain yang ngomong tentang itu, gitu kan. Nah terus udah lu bikin video, nah yang lu perlu perhatiin adalah ketika lu bikin video, nah lu lihat ada poin-poin yang lu perlu perhatiin adalah, dan sebenarnya gini, setiap di TikTok itu dia tuh ngasih datanya, jadi kayak akun lu tuh bagus apa jelek, video lu bagus atau jelek, itu ada analitiknya. Nah yang perlu dilakukan adalah lu perhatiin analitiknya. Ya jadi lu harus cari kolam, lu mulai bikin mana yang lu mau bikin, temanya, udah gitu dari lu tema itu lu bahas, misalnya temanya lu udah mikirin, oh gue mau bahas tentang ikan koi misalnya. Ngomong kayak ikan koi gitu ya, itu kan hal simpel ya. Gue punya temen, tapi itu tuh dia jadi kaya, jauh banget gitu ya majunya, gara-gara jualan ikan koi dan bikin konten tentang ikan koi, serius. Gitu, jadi sampai kayak pas lagi gue kesana, udah lama nggak ngobrol, wah gila lu jadi jauh banget gitu. Itu sesimpel itu gitu, karena
Ya itu kan adalah hobi dia jadi dianggap expert di situ. Nah, terus ketika lo bikin konten, nah lo inget, lo harus punya ciri style. Ada nggak ciri style lo apa nih gitu loh. Jangan lo punya ciri style sesuatu yang beda dari orang lain. Nah, itu kan yang bikin branding lo kan. Nah, bikinlah cerita yang menarik juga. Misalnya dari cerita-cerita pengalaman hidup lo sendiri gimana, cerita pribadi lo sendiri gimana. Karena setiap orang punya pengalaman yang unik, dan menurut gua pengalaman itu sesuatu yang orang nggak bisa bantah. Contoh gini, gue ketemu orang nih misalnya jadi kaya gara-gara ikan koi, ya lu mau nggak percaya, lu kurang ngalamin, lu bilang apa, ya kan? Nah, terus udah lu bikin konten, lu evaluasi. Nah, apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi sebenarnya ada beberapa hal doang. Lu lihat watch time sama engagement, itu dua hal yang simple. Kenapa? Karena gini, watch time itu nentuin kayak seberapa banyak orang tertarik nonton video lu, berapa persen. Kalau persentase video lu masih jelek, misalnya katakanlah gini, lu bikin video 10 menit, tapi ternyata orang cuma nonton 15 detik. Nah, artinya cara lu gagal. Lu minimal harus bisa dapat kayak mereka 20%, 30% deh. Nah, kalau kayak gitu kan oke. Baru nanti lu liatin engagement yang lain. Gitu. Ya, jadi berapa persen orang nonton. Nah, sekarang apa yang bikin berapa persen orang nonton? Itu adalah kemampuan lu cerita. Nah, ketika lu udah bisa bikin kemampuan cerita, gua jamin persentase lu bakal naik, video lu bakal FYP. Jadi bahkan lu gak usah joget-joget bisa rame. Nah, coba kasih tahu gua siapa yang mau dikasih tahu, mau diajarin gimana cara bikin itu, lu tulis dari komen.